akan diam di dalam negeri yang telah diberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menemukan kodam dan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan atas sampai di situ aja. ya. Jadi dasar kita persekutuan kita di sini, ya kita tidak tahu, mungkin nenek moyang kita dulu dia pergi ke berdukun, ya kita tidak tahu ya. Kan lewat nanti pertanyaan ini, lewat dia di air ini, kadang-kadang seperti ini kita tidak tahu, tapi pas di air nanti ada manifestasi sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Jadi kadang-kadang manifestasi itu bisa teriak kayak gitu ya, ada yang lepas dari pikiran kita, dari tubuh kita. Kita tidak tahu roh apa itu, tapi kalau rata-rata juga kadang kita tahu bahwa itu ada setan, ada kuasa gelap ya. Kita harus putuskan itu semua untuk nenek moyang, untuk orang tua ya, nanti supaya dibersihkan, diberikan hati yang baru. Tadi dia bilang diberikan hati yang baru, roh yang baru, berikan hati yang taat ya, yang keras menjadi yang lembut, seperti itu. Dan saya percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nanti kalau memang ibu nanti hari ini mau diruqyah, jadi ada sesuatu mulai hari ini, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di depan ini ya. Nanti ibu bisa mengalami sendiri. Saya tidak bisa hanya ngomong sendiri, tapi ibu sendiri nanti yang mengalami ya kan. Semua ini sudah ditahikani semua. Jadi pelayanan pentahiran ini, ruqyah ini yang diberikan wahyu sama Pak Iping ini, yang gambar ini Pak Iping ini digambar. Nah ini umurnya ya, ini umur sekarang udah 81 tahun ini, 81 tahun ya, tahun ini. Jadi berarti sekarang pelayanan pentahiran ini sudah 28, sekitar 30 tahun lah ya pelayanan pentahiran ini ya. Jadi kalau memang ini dari Tuhan, pasti pentahiran ini tidak akan pernah berhenti. Dan puji Tuhan sampai sekarang banyak orang yang melakukan pentahiran. Bukan hanya kita, ada teman-teman kita juga dulu sudah pernah beribadah di sini, dan mereka juga sering pergi keluar kota pentahiran, dilakukan ruqyah. Banyak orang yang disembuhkan, yang sakit disembuhkan ya. Jadi nanti ada karunia-karunia yang baru ya, diberikan roh yang baru, Roh Kudus masuk, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ya. Nanti Tuhan Yesus ini gambar, ini hanya gambar ya. Sebetulnya kalau kita lihat benar-benar dalam Roma lebih cakep dari ini ya, lebih ganteng dari sini ibu ya. Ini lebih, waduh, luar biasa ya. Jadi ada hamba Tuhan juga yang bersaksi dulu pernah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa sampai dia nggak bisa melihat deh, dia nggak bisa melihat karena cahayanya luar biasa gitu ya. Dia bertemu karena hamba Tuhan tersebut dulu dia bersaksi dia mengalami sakit penyakit, sudah koma, tapi lewat ini dia datang, ini siapa kamu gitu, dalam apa ya, dalam pikiran ya, dalam roh ya, dalam roh. Jadi dia bersaksi seperti itu kita, dan di situ dia mengalami kesembuhan total gitu, sembuh langsung karena bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kayak kita juga semua anak Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu, apapun masalah kita sebetulnya, kalau kita ketemu Yesus, itu masalah, problem itu selesai, saudara. Amin. Jadi ini sungguh luar biasa ya. Makanya pelayanan pentahiran ini saya lihat Tuhan ini berikan hikmat kepada kita ya. Mungkin pelayanan pentahiran ini dulu ruqyah ini gratis ya, dulu gratis ya, gratis apa semua, mobil disiapin. Sekarang mahal, harus bayar sendiri ya, benar, harus bayar sendiri. Sekarang lagi 35.000 ya kan. Tapi kalau kita benar-benar ada kerinduan, itu mah kecil bagi ya, bagi kita sebetulnya. Untuk pribadi kita sendiri itu bertahun-tahun itu, aduh, istilahnya disiapkan mobil lah, dikasih makan ya kan, gratis ya. Sekarang nggak ada lagi istilah gratis, semua masing-masing mandiri, sekarang harus bayar masing-masing ya. Kemarin di Sultan Raja hanya 20.000, sekarang 35.000 beda kolamnya. Nah kita tidak tahu, makanya saya bilang kadang-kadang selagi masih ada kesempatan, waktu, ada uang, walaupun ya cukup lah, yang penting cukup, kita lakukan pentahiran ya. Jadi kita hidup kita ini kadang-kadang tidak setiap hari itu kita tidak bisa menjaga 20% kudus hidup kita benar di hadapan Tuhan.
Tapi lewat pentairan nanti sebulan sekali kita dibersihkan ya. Kayak mandi lah ya, mandi. Kalau mandi sehari enak nggak? Nggak enak. Apalagi 2 hari sekali, aduh apalagi ya. Ini hanya sebulan sekali, kita jangan sia-siakan saudara. Ya, jadi kita dibersihkan. Kita tidak tahu roh jahat apa yang ada dalam hidup kita selama ini yang masuk. Mungkin sepanjang tahun ini, udah 2 bulan ini, kita tidak tahu setan apa yang masuk dalam diri kita. Nggak tahu roh apa, roh jahat. Karena kalau setan itu dia masuk, dia tidak bilang permisi saya mau masuk, nggak ada. Ya, kalau kita buka celah, maksudnya kita ngomel, kita marah-marah, itu dia langsung masuk ya, dia langsung masuk. Atau kita memikirkan berhalusinasi, memikirkan yang negatif, dia masuk itu. Ya, dari pikiran kita, dari mata, dari telinga, kita dengar gosip apapun. Karena kita buka celah, langsung dia masuk. Ya, seperti itu pekerjaan setan, pekerjaan yang apa ya, kuasa kegelapan. Makanya setiap kita ada pertairan, kita ambil kesempatan selagi masih ada waktu hari ini, kita bersihkan hati kita, pikiran kita, supaya kita benar-benar hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan berarti besok lagi sudah tenang, sudah enak. Selagi masih ini pergumulan itu ada terus. Tapi kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, di jalannya Tuhan, di realnya Tuhan, itu pasti Tuhan tolong kita. Dia membuka jalan bagi kita. Ya, lewat cerita ibu tadi saya lihat Tuhan memakai ibu. Ya. Tuhan memakai ibu, tapi buka hati dulu. Kalau memang mau ya Tuhan pakai. Ya, tapi nanti bilang ke orang-orang saya bukan dukun, ya saya sebagai alat. Iya. Saya tidak tahu Tuhan nanti pakai ibu lewat siapa, lewat apa. Ya, tapi contoh tadi sudah ada contohnya. Kasih air aja, udah doa sama Tuhan Yesus sama ini sembuh atau gimana itu. Tapi setelah dibersihkan lagi, nanti ditahirkan lagi, lebih sempurna lagi. Itu sungguh-sungguh ibu juga baru ngerti, oh iya ya, baca firman Tuhan, ada di firman Tuhan semua itu yang luar biasa itu ya. Jadi makanya kita bersyukur Tuhan Yesus yang kita semua ini luar biasa saudara ya. Ibu sekarang sudah menerima Tuhan Yesus, dia ada damai sejahtera, ada sukacita ya, walaupun ada misalnya yang ibu bilang tadi masih ngontrak, nggak usah dipikirin itu mah ya. Memang kita di dunia ini hanya ngontrak, benar nggak? Walaupun ada orang yang punya rumah, itu hanya titipan ya. Nanti kalau Tuhan panggil, Tuhan Yesus panggil, ya udah ditinggalkan, benar nggak? Ya, nggak dibawa itu, nggak dibawa. Kita datang nggak ada baju, uang angka juga kita nggak punya apa-apa ya, seperti itu. Jadi percaya saja ibu, berjalan pelan-pelan, baca firman Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan. Jadi sungguh luar biasa kalau kita itu sudah ketemu ibu. Ya, ini luar biasa sebetulnya kita ini nggak ketemu seperti ibu. Iya. Jarang. Nggak pernah. Iya. Tapi kita hanya punya iman, punya yakin bahwa hidup saya bersama Yesus saya bisa menjalani, dan hari lepas hari mujizat demi mujizat bisa kita lihat ya, seperti itu. Paling itu ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada. Tapi ibu langsung ketemu langsung sahaya, dia berkata-kata itu luar biasa ya kan. Nah, kalau memang nanti ini kerinduan terus harus dengar jiwanya, nanti Tuhan tambahkan ya, tambahkan pengertian firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan juga ibu. Punya ibu Alkitab? Di ini aja, di download aja nanti ya. Itu di HP download aja. Semua juga ini ya, di download aja supaya kita baca-baca firman Tuhan. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi kalau bisa baca dari perjanjian baru aja. Jadi Alkitab itu ada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi kalau lebih bagus perjanjian baru aja, mulai dari Matius sampai di sini aja. Nanti itu biar lebih jelas. Nah, oke saudara. Ah, iya. Mau nanya? Oh enggak? Oh itu Pak, itu Pak dia ini yang sama orang Katolik itu Bu, dia Katolik belum menikah. Terus bertanya, Bu aku mimpi begini. Kenapa kok bisa mimpi gitu? Aku aja udah lama mengabdi ke Katolik, gak pernah aku jumpa sama Isa Masih. Gimana Bu ya itu? Lalu nanti ada. Oke, kita baca firman dulu sebentar ya, untuk menguatkan iman kita lebih lagi. Kita berdoa dulu buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan bagi kami untuk
menyaksikan betapa Engkau luar biasa Tuhan. Bapa terima kasih satu jiwa malaikat Tuhan bersorak-sorai. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan ibu ini Tuhan. Engkau telah bawa dia di tempat ini. Semua oleh karena anugerah-Mu kepada Engkau membuat Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Pakai dia Tuhan lebih lagi untuk rindu lagi mengenal Engkau lebih lagi secara pribadi, supaya dia membaca-baca firman-Mu Tuhan, bukan cerita tapi dia mengalami Tuhan Yesus yang luar biasa dan banyak. Pakai dia Tuhan. Kau bekali dia, kau cover dia dengan darah Yesus yang berkuasa. Walaupun banyak tantangan hambatan yang dia alami ke depan ini, tapi bersama Yesus dia kuat, dia menghadapinya, dia kau memberi kemenangan bagi dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, dan kami siang mendengarkan firman Tuhan juga pada hari ini sobat ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita baca dulu di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 dan sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Sekali lagi, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Amin. Saudara, ini firman Tuhan sering kita dengarkan ya. Firman Tuhan ini Yesus memberkati anak-anak ya. Jadi saudara, kalau kita baca firman-Nya ini, cerita ini ya, dan ini apa ya, kadang-kadang murid Tuhan Yesus lebih pintar daripada Tuhan Yesus ya. Makanya kita juga, saya tadi baca firman ini ya, kadang-kadang gini, kita ada seorang gembala contohnya Pak Ipin ya, kita sebagai muridnya ya, jadi baru beberapa tahun yang lalu ya saya dikasih pengertian ya mengenai firman ini, dan hari ini juga diingatkan lagi saudara ya. Jadi kadang kita sebagai murid ya, ada gembala kita sebagai murid, kita lebih pintar daripada gembala. Kadang-kadang ada yang dilayani, ada orang yang mau melayani, yang mau dilayani, kita murid-muridnya kita bilang, oh jangan begitu-gini. Padahal Pak Ipin tahu ya porsinya bagaimana ya. Nah makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan sebagai ini, dia kasih pengertian sebagai anak-anak kecil. Jadi kalau ada orang yang rindu datang kepada Tuhan, jangan kita menghalang-halangi mereka ya. Anak kecil itu polos apa adanya, itu bagus. Dia kasih perumpamaan seperti anak kecil ya. Anak kecil datang, dia minta sesuatu, dia tidak dia apa istilahnya, kalau dia punya motivasi sesuatu ada kata-kata yang lain, enggak, tapi dia langsung to the point aja. Bapak, Dedi, Mami, saya ingin ini ya. Kita juga sebagai anak-anak tua sebetulnya harus seperti itu. Jangan berbeli-beli kita berdoa, wah muter-muter gimana. Padahal Tuhan tahu isi hati kita ya, apa adanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur saat ini saya butuh ini Tuhan. Tapi walaupun hari ini saya belum dijawab oleh Tuhan, saya percaya besok atau lusa atau suatu saat indah pada waktunya. Jadi dikasih perumpamaan kepada kita, kepada saya hari ini, kita harus seperti anak kecil, polos. Kita datang kepada Tuhan itu tidak banyak embel-embel. Jadi kita benar-benar Tuhan, kami rindu ini. Kita mengucap syukur, Kau baik, Kau luar biasa. Jadi akhirnya pada saat kita baca firman tadi itu ya, murid-murid ini memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu ya. Jadi jangan kita juga, kita sudah biasa melayani, contohnya ada orang lain juga, oh jangan. Jadi kita tidak tahu pekerjaan Tuhan ini, kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan saat ini. Contohnya mataku bolon ya, jangan kita benar-benar apa ya, Pak Ipin bilang tidak ada di dalam Tuhan itu tidak ada senior junior ya.
Jadi dalam Tuhan itu benar-benar kalau memang dia tergerak untuk mendoakan, silakan mangga. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan di dalam nama Bumarbun, nggak akan sembuh kalau orang nggak sakit ya. Pokoknya panggil nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jadi semua kita yang ada di tempat ini, kalau ada orang nanti yang mendoakan orang yang sakit, kalau memang contohnya Mata Bobolo dia gerakin hatinya oleh belas kasihan, dia mau mendoakan sesuatu orang yang sakit, silakan kasih kesempatan. Contohnya ibu juga nanti digerakin, contohnya Bu Ayu ada yang sakit di situ, nggak mungkin nanti telepon dulu ke ini jauh-jauh, Bu ini ada yang sakit gimana caranya gimana ya kan. Jadi sekarang kalau memang itu belajar dulu ibu ya, belajar ya panggil aja nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan itu bukan kita, nama yang ini, yang luar biasa ini, Tuhan Yesus itu, Isa Al-Masih. Amin. Ya, nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya, bukan kita hanya sebagai alat, kita hanya sebagai enggak perantara. Makanya firman Tuhan pada hari ini kepada kita, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalangi mereka. Ya, sifat anak-anak itu satu, polos. Ya. Pertama, orang-orang yang membawa anak-anak itu dijamah oleh Tuhan Yesus pasti benar. Yaitu anak-anak itu polos, tulus, ya apa yang dia minta, dia saya bilang tadi itu dia tidak ada hal-hal yang lain. Pokoknya to the point aja, dia minta ini, ya dia minta seperti itu. Ya. Kalau kita kadang-kadang manusia, ada orang kaya contohnya gitu ya, ini bagus bajunya ya, ya kan? Bagus jamnya, udahlah minta aja, boleh nggak Bu saya minta. Berani nggak seperti itu? Yang ada waktu itu hamba Tuhan ya, kalau dia datang kepada orang ya contohnya orang kaya lah seperti itu, boleh bagus jamnya ya. Ya langsung boleh bilang mau ibu, oh enggak padahal hati mau ya kan, seperti itu. Jangan seperti itu, kalau memang mau silakan, bagus jamnya ya, aduh pingin ya. Nah itu jadi maksudnya itu contohnya lah ya, gambarannya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan seperti ini, bersekutu dengan Tuhan, kita tulus ya. Kita tulus di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia, tidak ada motivasi lain-lain. Saya percaya kalau kita benar-benar hidup tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, nah akhirnya nanti kita baca tadi itu firman Tuhan mengatakan anak-anak itu diurapi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menyembah Tuhan, kita dengan tulus, ikhlas, itu nanti tangan Tuhan itu dia mengurapi kita, dia memberikan kuasa, hikmat, kewahyuan hari lepas hari. Ya. Jadi dan anak itu juga dia butuh perlindungan daripada orang tuanya, seperti itu ya. Jadi kita harus berjiwa seperti kalau kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil. Tidak banyak alasan bagaimana alasan-alasan yang lain, tapi kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan, tulus, ikhlas datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tulus datang kepada Tuhan setiap hari Kamis di tempat ini, saya percaya kita semua pasti diberkati. Kalau kita pulang dari tempat ini, kita mendapat berkat. Bukan berarti dapat beda-beda, ada berkat uang, ada damai sejahtera, ya kan? Ada sukacita. Yang tidak tahu mungkin besok tahu ada yang telepon, nomor rekeningnya berapa Bu, ya kan gitu ya. Kita tidak tahu ya, firman Tuhan seperti tadi Bu Doti bilang, apa yang tak pernah kita pikirkan, apa tak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, asalkan kita benar-benar kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil, polos, ikhlas ya. Jadi benar-benar tulus lah. Nggak usah ada motivasi lain lah ya, kita belajar sekarang. Jadi kita jangan lihat kanan kiri sekarang, kalau datangnya itu abar saya datang, kalau nggak datangnya itu saya nggak mau datang bersekutu, tidak saudara. Tapi kita masing-masing saat ini, saya melihat semua kita yang hadir ini sudah dewasa, semuanya sudah dewasa sebetulnya. Tidak lagi ayo kita persekutuan, ayo datang kita persekutuan, nggak usah. Yang penting hati masing-masing kita rindu datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini yang singkat ya,
Dia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepada, janganlah menghalangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan, ya marilah kita tangkap jiwa-jiwa itu. Biarlah kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada selain itu jalan yang lurus, hanya di dalam Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ya. Jadi sebetulnya yang tahu jalan lurus itu hanya Nabi Isa Al-Masih yang luar biasa. Dan lalu ia memeluk anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya percaya, saya bilang tadi, kalau kita datang kepada Tuhan tidak ada motivasi lain, saya percaya kita semua diurapi oleh Tuhan. Saya melihat tadi semua diurapi. Amin. Luar biasa. Amin. Ada api Roh Kudus Yang telah setiap diurapi kita, nggak? ya. Itu yang telah diurapi nggak? Diurapi, pokoknya pasti diurapi ya. Amin. Amin. Ada sukacita sejahtera. Amin, saudara ya. Oke, hari ini Masih kita ada berjemaah. pertairan ya, Ruki hari ini. Haleluya. Sebetulnya kita minta tanggal jam 2 sebetulnya. Tapi kata Pak Leo, Mang Leo, jam 2 itu ada yang booking, makanya dia bilang ya nggak apa-apa kita datang aja sih jam 2, tapi kita tunggu nanti ada yang Mereka itu pakai dari pagi sampai jam 2. Oh, jam 2. Oh. Makanya nanti kita kalau main di sana Jadi ya kita tunggu aja di sana. Iya. Kalau memang mereka selesai nanti langsung kita. Iya, kita mau datang jam berapa juga, asal kita nggak ribut itu ya duduk-duduk aja. Iya, betul. Ini mulai jam 4. Seberapa kita aja yang datang, yang rindu, ya, jadi kita rindu ya supaya tahun ini kita diberikan bersihkan ya. Saya percaya walaupun Bapak Gembala kita tidak bisa hadir terus, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menyertai kita. Dia selalu mendoakan kita ya. Dia selalu mensupport kita. Amin. Oke, itu aja firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Enggak, Pak. Mau bergandingan tangannya. Oke. Kita berdoa dulu, kita bergandingan tangan. Iya. Kita bikin lingkaran Ya, supaya tidak ada yang lepas. Kalau bisa laki-laki di sana laki-laki. Oh, ya. Di sini nanti jatuh ke ibu-ibu, waduh. Haleluya.